Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai contoh nyata Spannung Verhältnis. Perkenalkan, nama saya Sindios Ceka Ginting dengan NIM 11.00.12.11.40853. Halo guys, perkenalkan nama saya Dimas Bakti Kusuma dengan NIM 11001111400854. Halo semua, nama saya Ranoro Kartika dengan NIM 110012114085. Tatanan hukum adalah susunan hukum yang berasal mula dari istilah recorde dalam bahasa Belanda. Susunan hukum terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Aturan-aturan yang ditata sedemikian rupa yang menjadi tata hukum tersebut antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Tata hukum berlaku dalam suatu masyarakat karena disahkan oleh pemerintah masyarakat itu. Tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu di negara tertentu dinamakan hukum positif atau ius constitutum. Tata hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang dinamakan ius constituendum. Ius constituendum dapat menjadi ius constitutum baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang. Ada 3 nilai dasar, yaitu 1. Keadilan, 2. Kegunaan, dan 3. Kepastian. Nilai keadilan adalah salah satu tujuan dari hukum selain kepastian hukum itu sendiri, dan juga kemanfaatan hukum. Ada hukum. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimumnya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas or pihak yang dikuasai. Ini ada fungsi utama dari hukum adalah menegakkan keadilan. Keadilan itu tujuan hukum yang paling penting. Bahkan ada yang berpendapat bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Kegunaan hukum atau nilai kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilannya, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya dalam penerapan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan. Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan dengan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya, hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum yang dianggap tidak adil. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu sendiri. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dan pelaksanaan penegakan hukum. Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Rechtbruch termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan atau similarity dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan atau certainty. Dalam suatu peraturan hukum terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentukannya. Dikatakan oleh Profesor Saljipto Raharjo bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai jantungnya peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, Karl Lorenz dalam bukunya Methode Lerne der Rechtswissenschaft
menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etnis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etnis, maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Contoh nyata Spannung Verhältnis. Kasus hukum nenek Mina yang harus menjalani hukuman selama 1 bulan 15 hari ditambah 3 bulan masa percobaan. Hukuman itu harus dijalani setelah nenek Mina dinyatakan telah bersalah karena mencuri buah kakao di area perkebunan PT Rumpun Sari Antan. Dari segi kepastian hukum memang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Namun dari asas keadilan, terutama perasaan keadilan masyarakat, akan menjadi persoalan. Rasa ketidakadilan akan semakin mencuat ketika dihadirkan contoh kasus lain. Kasus yang menimpa Gayus Tambunan, seorang PNS di Dinas Perpajakan, menjadi contoh yang tepat. Gayus terbukti bersalah menerima suap dan merugikan uang negara miliaran rupiah. Tapi vonis dijatuhkan hanya kisaran 8 tahun dan denda 1 miliar. Padahal sejatinya Gayus telah berkhianat kepada negara, bahkan telah mencederai hati jutaan masyarakat Indonesia yang selama ini mengharapkan kesejahteraan. Kasus yang ketiga adalah kasus Bashar dan Holil, di mana mereka dituduh mencuri 1 buah semangka yang pada sidang putusannya menyatakan kedua terdakwa terjerat pasal 363 ayat 1 KUHP dengan hukuman 5 tahun penjara dan mengakui perbuatannya, yaitu mengambil barang milik orang lain yang merugikan orang lain. Kasus ini berbanding terbalik dengan kasus para koruptor yang sampai saat ini belum dikupas tuntas. Contoh kasus keempat yaitu kasus Manisi, Sri Suratmi, Juwono, dan Rusnono yang divonis pada tahun 2010 dengan kasus pencurian biji kapuk sehingga setiap terdakwa dikenai hukuman penjara selama 24 hari. Dikarenakan terbuktinya keempat terdakwa melakukan delik tersebut di areal perkebunan kapuk. Namun, mereka tidak perlu lagi menjalani hukuman karena sebelumnya sudah ditahan selama 24 hari. Kasus yang terakhir datang dari Nenek Asyani asal Situbondo, Jawa Timur. Divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 1 tahun 3 bulan dan denda 500 juta rupiah. Subsider 1 hari hukuman percobaan karena terbukti mencuri 2 batang kayu jati untuk dibuat menjadi tempat tidur. Namun, Nenek Asyani membantah tuduhan tersebut dengan alasan batang pohon jati itu diambil dari lahannya sendiri oleh almarhum suaminya. Di sisi lain, terkait dengan hubungan dari ketiga nilai dasar hukum yang telah disebutkan di atas, sekalipun sudah dijelaskan, namun di antara mereka dapat terjadi ketegangan satu sama lain. Ketegangan itu bisa dimengerti oleh karena kelima-limanya berisi tuntutan yang berlainan yang satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan. Apabila diambil sebagai contoh kepastian hukum, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan ke samping. Menurut Redbrush, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, kita harus menggunakan dasar atau asas prioritas, di mana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa Redbrush menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum dan menempatkan nilai kepastian hukum di bawah nilai kemanfaatan hukum.